Assalamualaikum Berai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya sedang ada di kediaman Pak Hasan Nasbi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Guru. Seorang yang kemarin lalu sempat jadi bahan gunjingan netizen-netizen se-Indonesia karena berperan sebagai orang yang mengkomunikasikan hal-hal tertentu dari pemerintah kepada rakyat. Cuman kemudian ya sekarang sudah tidak lagi ada di posisi itu ya Pak ya? Sudah tidak. Sudah tidak di posisi itu karena mengundurkan diri. Kita mulai dari pertanyaan sederhana Pak. Waktu Bapak menyatakan pengunduran diri, Bapak mengatakan karena ada sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi saya atasi, saya penuhi, dan saya tahu diri saja. Kurang lebih begitulah yang disampaikan media. Apa sebenarnya yang tidak Bapak sanggupi lagi itu? Iya, kalau kita melaksanakan sesuatu itu kan harus firm ya. Ini tuh bisa kita kerjakan, kita cocok dalam posisi itu apa enggak. Jadi kalau kita ngerasa nggak fit dalam posisi itu, setelah sekian lama dicoba, ya kita harus tahu diri kan. Saya ketika ditugaskan pertama kali tentu berterima kasih. Dapat kepercayaan menjadi bagian dari anggota kabinet yang membantu presiden tentu sebuah kebanggaan yang luar biasa buat kita itu. Iya. Tapi mungkin memang itu bukan tempat yang cocok buat saya di pemerintahannya Pak Prabowo. Karena nanti style komunikasinya mungkin akan berbeda. Jadi apa yang ada dalam kepala saya dengan apa yang menjadi ekspektasi dari pimpinan saya mungkin akan jauh berbeda gitu. Nah. Jadi ya masalah itu. Jadi kita harus tahu diri lah. Nah menurut saya tahu diri itu juga bagian dari loyalitas. Kalau kita ngerasa nggak fit dalam sebuah posisi ya jangan dipaksakan terus gitu. Nah. Tapi Bapak tidak menyangka bahwa oh ternyata saya tidak mampu di sini. Awalnya Bapak menerima tawaran itu dan karena itu Bapak sebenarnya mengira bahwa apa yang akan menjadi posisi Bapak itu bisa Bapak kuasai, tapi belakangan, oh ternyata itu tidak. Seperti itu. Iya begitu aja. Ya mungkin beda ininya. Kalau saya kan mungkin ya, kalau dari sisi komunikasi, saya kan sebenarnya bukan pakar komunikasi. Kita ini kan seumur-umur kerja dalam bidang konsultan politik. Kita memang bersinggungan dengan soal narasi, tapi bukan ahli komunikasi. Bahwa saya sering berkomunikasi itu sebenarnya dalam rangka memberikan edukasi politik. Jadi memang passionnya lebih kepada mengedukasi orang. Makanya kalau model komunikasi saya pasti komunikasinya berusaha untuk meyakinkan orang dan agak agresif cara meyakinkan. Iya. Ya, itu kerasa banget gitu. Dan mengubah cara pandang orang dan mungkin mengubah cara pandangnya juga agak agresif dan itu mungkin nggak fit kalau mau dipadankan dengan ekspektasi dari pemerintah gitu. Jadi kita harus harus tahu diri. Oke. Kalau itu adalah bentuk ketaudirian, saya pikir itu adalah bagian yang harus diapresiasi oleh semua orang, semua kalangan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bahwa ini jujur ya, dalam penglihatan saya, komunikasi politik pemerintah memang kacau, Pak. Bukan hanya 1-2 individu, tetapi pernyataan-pernyataan dari katakanlah dari menteri, sejumlah anggota DPR, itu bukannya menyejukkan atau menenangkan, justru malah memicu kemarahan massa sampai ada di titik di mana mereka berani untuk melakukan serangan fisik terhadap properti pribadi milik pejabat tertentu. Nah, Bapak setuju nggak bahwa komunikasi politik pemerintah kita itu memang kurang baik? Saya nggak mau jawab setuju dan nggak setuju, tapi ukurannya apa? Ukuran komunikasi pemerintah jelek itu kan harus punya ukuran yang bisa diterima oleh semua pihak. Ukurannya bisa kita lihat dalam fenomenologi lah, dalam fenomena. Fenomena di mana masyarakat sekarang itu relatif benci kepada pemerintah. Dan itu bisa diukur kalau saya secara pribadi, saya adalah seorang konten kreator, saya pelaku di dunia media, dan
pengalaman saya dan teman-teman saya yang bisa dikonfirmasi, ketika saya bikin video-video yang biasa-biasa aja, itu penontonnya biasa-biasa aja. Tetapi ketika itu adalah kritik terhadap pemerintah, itu penonton melonjak, keinginan masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah juga berudul semuanya di kolom komentar. Dan saya bisa katakan sekarang itu ada industri hiburan baru di mana menghujat pemerintah sekarang itu menjadi konten yang laku. Ada teman-teman saya, konten kreator, dia bikin video tentang agama, dia bikin video tentang bercocok tanam dan sebagainya, dan penontonnya biasa aja. Tetapi ketika ada konten sindiran terhadap pemerintah atau kritik terhadap pemerintah, itu naik luar biasa. Nah, saya pikir ini sudah menjadi salah satu acuan bahwa rakyat tuh marah sebenarnya, tidak suka pada pemerintah, dan salah satu alasannya adalah karena itu dipicu oleh komunikasi politik yang tidak baik dari pejabat-pejabat kita. Ya, kalau saya ini orangnya kuantitatif ya. Makanya harus ada ukuran-ukuran yang bisa diterima bersama, bukan hanya ukuran berdasarkan perasaan. Oke. Atau ngelihat gejala yang ada di samping kita. Oke. Jangan-jangan gejala yang kita lihat di samping kita itu cuman badai di Twitter, di X, badai di Instagram, atau badai di TikTok, atau badai dalam secangkir kopi. Jadi kalau ukuran saya komunikasi pemerintah baik atau buruk itu approval rating. Itu sebenarnya bisa diukur secara kuantitatif sih. Ya. Kalau approval rating pemerintah masih 75, di atas 70, bahkan di atas 60 lah, itu menurut saya komunikasi pemerintah itu masih cukup baik. Karena kalau dalam negara demokrasi, ini beda kalau kita bicara Korea Utara, kita beda bicara dengan Rusia misalnya, atau dengan RRC misalnya. Tapi kalau di negara yang nggak ada censorship kayak di Indonesia, itu oposan itu akan selalu ada. Mau 30% oposan, tapi kalau oposan itu keluar semua di media sosial, berasa besarnya. Seolah-olah pemerintah, tapi kalau misalnya sudah disurvei ke lapangan, approval ratingnya masih 70%, itu berarti komunikasinya pemerintah masih cukup baik. Tapi itu masih sangat baik. Pak Jokowi juga nggak kurang-kurang dulu kontroversinya. Apapun yang diomongin jadi kontroversi. Buat haters itu kontroversi, buat pendukungnya juga itu menjadi bahan untuk bertengkar di media sosial. Tapi kalau misalnya approval rating tinggal 50%, approval rating tinggal 45%, itu komunikasi jelek. Tapi itu kan yang Bapak bilang 70% itu kan hasil survei dari 1.000 orang saja. Ya, tapi itu kan kuantifikasi, sama kayak ngecek darah kan juga diambil satu tabung aja. Iya. Enggak, itu hasil survei dari 1.000 orang itu sebenarnya menggambarkan masyarakat secara umum, sama kayak quick count juga kadang-kadang cuma 2.000 TPS, tapi hasilnya akurat kok. Jadi maksud saya gini, approval rating itu yang harusnya bisa dijadikan standar bersama. Kalau misalnya kita bicara, setiap yang diomongin oleh pemerintah kemudian memunculkan kontroversi, nature-nya memang seperti itu. Ada orang yang tidak suka, dan orang yang tidak suka sama pemerintah itu akan cenderung lebih ekspresif menyampaikan unek-unek mereka. Itu makanya itu nggak cuma di zaman Pak Prabowo sekarang, di zamannya Pak Jokowi, teman saya yang pendukung Pak Jokowi akhirnya yang bikin konten memaki-maki pemerintah. Kenapa? Viewersnya lebih tinggi gitu. Karena kalau misalnya menjadi kritikus pemerintah, viewersnya lebih tinggi, tapi kolamnya ini orangnya kan memang over ekspresif di kolam ini, tapi kolamnya nggak besar. Buktinya pemerintah tetap bisa misalnya dengan approval 70%, atau misalnya kalau incumbent-nya maju lagi bisa menang misalnya 55%, 58%, itu buktinya komunikasi dia selama ini nggak bisa kita bilang jelek. Misalnya begini, Donald Trump itu juga komunikasinya ya begitu, lebih jelek lagi. Tapi pendukungnya dia ada, hatersnya ada. Cuman Donald Trump nggak peduli sama haters. Peduli amat sama haters, karena yang saya fokus adalah menyenangkan orang yang jadi pendukung saya. Kalau saya bisa menyenangkan orang yang jadi pendukung saya, maka saya akan menang lagi. Sebenarnya cara berpikir seperti itu, sebenarnya bisa masuk akal juga. Nah, makanya saya tanya tadi, ukurannya apa? Ukurannya orang marah-marah di media sosial, orang marah-marah akan selalu ada. Atau bagaimana kalau saya punya alat survei sendiri? Dan ya, maksud saya adalah alat survei sendiri saya itu tuh menyebutkan sekitar 75% itu justru malah
relatif kecewa dengan pemerintahan yang sekarang. Sudah tumbang pemerintahan Pak Guru. Kalau misalnya 75% orang kecewa dengan pemerintahan itu sudah tumbang. Enggak, kan Jangan cuman 70%. kecewa, Pak. Bukan memberontak, cuman kecewa Iya, gitu. kecewa itu sudah nggak bisa. Jadi kalau orang nggak approve lagi, approval rating itu kan sebenarnya kebersetujuan terhadap pemerintah. Jadi kalau misalnya kebersetujuan terhadap pemerintah, 70%, 30% itu kecewa. Kalau cuma 50% yang setuju, kebersetujuan approval rating 50, berarti 50% lagi yang kecewa. Itu dalam merah tuh. Kalau udah di bawah itu, pemerintah tinggal tunggu waktu itu. Ya, maksud saya gini, Pak. Maksud saya gini, tapi bahwa misalnya ada orang yang marah, ada orang yang kemudian bisa menangguk popularitas dari mencerca pemerintah, dari menyindir pemerintah, iya masuk akal aja. Tapi ginilah, coba lihat kalau misalnya Anies yang statement, oh itu bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bisa jutaan yang nonton, yang berkomentar, yang engage itu bisa. Tapi kalau misalnya dimajukan ke kontestasi, belum tentu menang. Betul. Sama kayak gitu. Itu maksud saya, kalau misalnya melihat sebuah semesta itu, ya kita lihat yang masih mendukung pemerintah, yang setuju sama pemerintah masih berapa persen. Ya, alat ukurnya apa? Approval rating. Maksud saya sebenarnya gini, Pak. Jadi ini tuh bukan soal dukungan atau tidak dukungan. Ini sebenarnya bukan soal pemberontakan atau ketidakpercayaan. Ini sebenarnya adalah bentuk kekecewaan. Jadi maksudnya bisa saja banyak di antara rakyat Indonesia tuh yang masih mendukung pemerintah yang sekarang, tapi mereka kecewa. Bisa aja di antara mereka tuh yang masih berharap pada pemerintah, tetapi mereka tuh sekarang tidak suka. Nah, jadi maksud saya tuh kemarahan dari masyarakat itu bukan berarti mereka tidak mendukung pemerintah, bukan mereka membenci pemerintah. Cuman maksudnya mereka itu menjadi sangat marah, dan kemarahan itu saya ingin mengembalikan kepada tema, dan kemarahan itu diantaranya disebabkan oleh gaya komunikasi politik dari pemerintah kita yang nampaknya tidak sesuai dengan harapan. Misal kita mulai dari yang Bapak lah. Betapapun pernyataan Bapak itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah ketika Bapak babi itu masak saja kepalanya, begitu kan. Tapi kan itu memicu reaksi. Reaksinya cukup keras. Kemudian ketika ada seorang anggota DPR yang sampai mengatakan, saya mohon maaf ya kata-kata ini diucapkan, tapi tolol banget untuk orang yang pengen membubarkan DPR dan sebagainya, dan akhirnya rumahnya digeruduk. Terlepas apakah itu rekayasa, apakah itu orkestrasi dan sebagainya, kemarahan rakyat itu adalah organik. Sekali lagi bukan soal rakyat itu ingin memberontak, bukan rakyat akan menghancurkan kalau di atas 75% dan sebagainya, tetapi kemarahan rakyat itu diwujudkan dengan demonstrasi dan kemudian hal-hal yang lebih buruk daripada itu kan sebenarnya adalah itu organik, itu alamiah gitu maksudnya. Bahwa itu diarahkan pada pihak tertentu, oke, mungkin itu rekayasa, tetapi kemarahannya itu adalah wujud dari kemarahan rakyat yang sebenarnya. Kalau di negara yang tanpa censorship seperti Indonesia, berapapun channel dan kemampuan pemerintah untuk menyalurkan informasi pasti akan kalah dengan jutaan channel yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak suka dengan pemerintah. Walaupun misalnya yang tidak suka dengan pemerintah cuma 10 juta, tapi kalau 10 juta ini militan, mau berapapun pemerintah bikin channel pasti kalah. Pasti kalah, karena berhadapan dengan 10 juta channel. Pemerintah mau bikin berapa channel? Emang penjelasan pemerintah kurang? Enggak. Penjelasan pemerintah nggak kurang, cuman nggak dibaca orang. Ya, itu masalahnya. Maksudnya kenapa nggak ada komunikasi di situ? Gitu. Loh, bukan nggak ada komunikasi, mereka ada komunikasi, cuman komunikasinya kan nggak viral. Komunikasi pemerintah nggak pernah viral loh, kecuali yang kemudian menyebabkan kontroversi. Ya, maksud saya adalah kenapa tidak sanggup untuk membuat viral? Ya, nanti saya cerita. Yang kedua, nanti silakan masuk. Kalau Pak Guru nanti masuk pemerintah juga Pak Guru nggak viral lagi, kecuali Pak Guru bikin statement yang kemudian memancing kontroversi. Misalnya begini. Sekarang kan masyarakat itu dengan segala macam pikirannya, mau panjang mau pendek, bisa bersuara. Bisa mengomentari sesuatu seolah-olah benar atau salah. Itu bisa. Dan nggak ada yang menjadi saringan, yang jadi filter, yang otoritatif bahwa ini benar, ini salah. Soal ucapan anggota DPR yang Anda sebutkan tadi. Negara yang nggak punya DPR itu negara apa? Negara junta. Iya, betul. Jadi kalau membubarkan DPR, pintar apa enggak? Dia salah. Maksudnya yang menuding dia itu sebenarnya dalam hal itu salah. Cuman kata-katanya mungkin tidak elok. Makanya saringan kita yang
soal benar atau salah itu nggak ada yang otoritatif, karena semua orang sekarang bisa jadi rujukan. Tiba-tiba muncul si A, si Fulan, kemudian kalimatnya terasa menarik, kemudian orang ikut pernyataan itu, padahal mungkin dia nggak punya ilmunya di situ. Iya, bukan, maksud saya begini Pak. Iya, tentu saja pada bagian itu saya sangat sepakat gitu. Cuman maksud saya tuh dalam hal ini tidak sedang berusaha. Kalau pemerintah menurut saya, ya betul, bukan masalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak menjawab soal-soal tertentu itu perlu kita kritik, iya. Tapi kalau misalnya yang diomongin pemerintah nggak viral, itu buat saya bawaan alam. Kayak Australia itu, nih pernah dari Australia, dia punya kanal khusus untuk counter disinformasi, yang like 41, enggak, yang nontonnya 100, yang ya begitu. Jadi kalau yang versi pemerintah dimanapun akan seperti itu, kecuali kita nanti akan punya POVMA kayak di Singapura misalnya. Kalau POVMA di Singapura itu nggak adu-adu viral, tapi orang adu tanggung jawab. Ketika berstatement di media sosial, orang menyertakan dirinya dengan tanggung jawab sosial di media sosial, karena POVMA itu hukumannya keras, dendanya ratusan ribu dolar. POVMA itu protection from falsehood, protection from falsehoods and manipulation act. Itu tahun 2019 kita nggak punya semacam POVMA itu. Kalau di POVMA, guru gembul hanya boleh punya satu akun, nggak boleh punya second account, third account, itu nggak boleh. Orang nggak boleh juga bicara sembarang, karena pembicaraannya akan diverifikasi. Negara dalam hal ini diberi otoritas untuk kasih tahu ini benar atau salah. Kalau kamu menyebarkan fitnah terhadap orang, kamu bisa dihukum berat. Kita nggak punya POVMA kayak gitu. Kalau penegakan hukumnya nggak ada. Kalau misalnya kita satu ID, satu akun, orang nggak akan segitu ganasnya di media sosial, termasuk dalam berkomentar, termasuk dalam menghujat, termasuk dalam memaki-maki, karena dia akan menyampaikan pernyataan yang tanggung jawab. Kenapa? Identitas dia di media sosial diketahui, sama kayak kita ngomong di sini. Kita kalau di media sosial, saya sama Hafiz bisa berantem luar biasa, tapi kalau ketemu ngopi kita. Jadi mendekatkan dunia nyata dengan dunia maya itu penting. Jadi kalau misalnya Rusia sudah punya, Amerika Serikat sendiri sudah punya, walaupun dia nggak punya perangkat untuk menegakkannya karena sudah terlalu liberal, tapi Turki punya, Singapura punya, dan punya law enforcement-nya untuk itu, kita akan jauh lebih baik. Jadi nggak main adu-adu viral lagi. Sekarang banyak orang yang nggak punya pengetahuan juga, tapi ketika dia marah, dia udah punya influence gitu, ketika dia marah, orang ikut kemarahan dia. Ikut mengcopy kemarahan dia gitu. Betul. Sama kayak yang tadi, kemarahan terhadap Saroni mungkin terhadap kata-katanya. Coba kalau misalnya kita berpikir benar, bahwa orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang yang pengen menjadikan negaranya jadi negara junta, kira-kira omongan Saroni itu benar apa salah? Iya, pernyataan Pak Sahroni dalam hal itu tuh benar. Perkataannya disampaikan dengan kata-kata yang secara komunikasi publik itu buruk. Nah, jadi pertanyaan saya tuh sekali lagi itu bukan soal idenya, bukan ide Bapak anggota DPR itu, bukan ide, tapi maksudnya pernyataan komunikasi politiknya. Influencer kayak DJ Doni, Salim Dower, kata-katanya jelek apa bagus? Jelek. Tapi kenapa kemudian orang nggak masalah dan jadi pengikut setia mereka? Karena mereka menganggap bahwa apa yang disampaikannya itu adalah ekspresi kemarahan yang memang harus disampaikan. Karena sekarang dikotominya pemerintah tuh nggak boleh ngomong keras. Tepat. Yang boleh ngomong keras hanya masyarakat. Pemerintah kalau ngebalas sedikit aja, bahkan mengcounter argumen sedikit aja, kayak saya bercandain si Tempo itu, itu akan dianggap agresivitas. Nah ini Pak, sebenarnya saya tuh pengen balik lagi ke tema. Jadi maksudnya gini, ada pejabat publik kita yang mampu menyampaikan komunikasi publik dengan baik, sehingga pernyataan Bapak yang soal di Australia, di Singapura dan sebagainya itu mungkin juga nampak terbantahkan. Pak KDM, beliau itu adalah pejabat kontroversial sekali. Tidak semua kebijakan-kebijakan itu disukai oleh rakyatnya di Jawa Barat. Tetapi karena beliau memiliki gaya komunikasi politik yang lebih dekat dengan rakyat dan dalam lebih efektif dan lebih efisien, ya, betapapun kebijakannya itu kesana kemari mungkin, tetapi dia tidak bikin rakyat marah. Atau misalkan ada
Pak Purbaya, yang saya mengira beliau punya tim khusus komunikasi, sehingga beliau itu bahkan ketika kata-katanya yang ngawur, yang misalkan ya, yang agak melecehkan orang, yang atau yang agak memancing, itu justru malah mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Maksud saya sekali lagi ini bukan soal benar salah, tetapi kemampuan dalam berkomunikasi. Tadi saya mau kritik itu tuh. Justru menurut saya kemampuan Purbaya komunikasi nggak bagus. Tapi kemudian dapat dukungan luas oleh masyarakat. Kenapa? Karena ngantam pejabat lain. Dia bilang Pandu Syahrir kabur ke luar negeri, senang orang dengarnya. Dia bilang pejabat ini korup, pejabat ini ngerampok, senang orang dengarnya. Dia bilang ini nggak becus, senang orang dengarnya. Bukankah pejabat yang lain juga mengatakan hal yang serupa? Nggak ada pejabat lain ngomong ke pejabat lain kayak gitu, nggak ada. Kalau Deddy Mulyadi, ini dengan segala hormat, saya kan dekat dengan Deddy Mulyadi. Saya udah dekat dengan dia dari tahun 2015 dengan proses kayak gitu. Tapi coba bayangin seluruh pejabat kayak Deddy Mulyadi. Maka? Apa isinya? Maksudnya? Gini, yang dituntut dari pejabat kayak menteri, itu kadang-kadang policy. Menteri Sekretaris Negara, policy. Urusannya surat menyurat. Kalau tampil kayak Deddy Mulyadi gimana? Ya, Menteri Dalam Negeri, urusannya manajemen. Kalau tampil kayak Deddy Mulyadi bagaimana? Menteri Keuangan kalau tampil kayak Deddy Mulyadi juga pasti keuangan kita berantakan. Ya maksudnya ini, jadi gaya komunikasinya itu satu hal. Kadang-kadang nggak kayak komunikasi. Sorry ya, gaya komunikasi Pak Purbaya kata-katanya sembarangan. Uang negara dia bilang uang dia. Iya, kalau orang lain yang ngomong kayak gitu, pasti dimarahin. Bukan soal gaya komunikasinya, tapi Pak Purbayanya dianggap sekarang superhero baru yang berani kritik pejabat-pejabat lain. Jadi apapun yang dia omongin akan yang diterima aja sementara. Sampai suatu saat orang kecewa dengan kebijakan beliau, baru orang berpikir lain kalau omongan dia. Iya, maksud saya tuh di situ, Pak. Jadi gini, termasuk Pak Deddy Mulyadi, kalau nanti misalnya Jawa Baratnya tidak seperti yang diomongin, sekarang defisit, Pak. Ya, misalnya saya bilang, kalau misalnya nanti kalau Jawa Baratnya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau Jawa Baratnya tidak sesuai dengan ekspektasi publik nanti, kan ekspektasi itu ada depan mata nih, berasa di perut, berasa di pikiran, berasa di tenggorokan hasil kebijakan pembangunan. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi publik, nanti gaya komunikasi yang sama nggak akan diterima lagi. Nah, sebenarnya ini gaya komunikasi yang masih diterima, maksudnya dulu gaya komunikasi yang sama ini, kalau Jawa Baratnya nggak benar nih tahun depan, itu hancur. Gaya komunikasi ini nggak akan terima lagi. Betul, nggak. Tapi gaya komunikasinya masih, karena Pak Jokowi dulu 10 tahun yang lalu melakukan gaya komunikasi yang sama, dan hari ini masih dilakukan dengan cara yang sama, dengan figur yang berbeda tapi sama. Pembangunannya itu, jadi gini, sayapnya itu, kalau jadi pejabat itu sayapnya dua. Satu sayap kebijakan hasil kerja, satu sayap komunikasi. Kalau ini bisa mengepak bersama, maka dia akan terbang dengan bagus. Pak Jokowi itu dua-duanya kelihatan. Iya. Sayap komunikasinya kelihatan, sayap kerjanya kelihatan. Yang sekarang, yang tadi nama-nama disebut tuh harus diuji dulu sayap kerjanya. Jadi gaya komunikasi yang sama belum tentu bisa menutupi kalau misalnya nanti hasil kerjanya tidak bagus. Oke, pada bagian itu mungkin kita agak buntu. Ada tapi menteri yang ngomongnya benar, salah terus karena orang udah antipati sama dia. Nah, iya itu. Iya, betul. Jadi bukan dari gaya komunikasi, bukan dari ini. Tapi persepsi orang terhadap beliau udah nggak baik aja. Pembentukan persepsinya sudah nggak baik. Pak Bahlil sekarang ngomong benar, tetap dianggap salah. Tetap dianggap salah. Iya, maksud saya kenapa pemerintah kita tidak punya tim khusus misalkan untuk mengubah persepsi itu? Ada tim khusus kok. Sudah ada Bakom. Iya. Ada Komdiji. Lalu kenapa tidak berhasil? Nah, lagi-lagi ukuran berhasil nggak berhasil saya nggak sepakat. Berhasil nggak berhasil diukur dari apa? Dari kemarahan publik bulan Agustus kemarin misalkan. Ya, sorry ya, kemarahan itu bisa muncul kapan aja. Di zaman Pak Jokowi juga ada kemarahan publik. Ada demo besar-besaran juga. Tapi Pak Jokowi ngeliat Undang-Undang Cipta Kerja kurang keras apa demonya di lapangan. Tapi Pak Jokowi bilang surveinya 75% masih dukung Undang-Undang Cipta Kerja, dia jalan terus. Mau sebesar apapun demo di lapangan. Oke, kita bicara angka misalkan. Revisi Undang-Undang KPK, sebesar itu demonstrasinya. Tapi lihat, orang approve aja kok dengan revisi Undang-Undang KPK, jalan terus dia. Jadi kalau kita hanya ngelihat demo di lapangan, keriuhan di media sosial tanpa alat ukur yang universal, ya,
kita akan salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Kita gampang sekali mundur dari kebijakan yang kita rencanakan. Lalu dengan angka 5.000 orang yang ditangkap dan atau disakiti oleh pemerintahan yang berkuasa sekarang hanya dalam waktu 1 tahun, dan itu menurut itu yang mana ya? Jadi Amnesty Internasional yang ada di Indonesia, siapa namanya Pak? Saya lupa. Beliau menyebutkan bahwa pemerintahan yang sekarang itu represinya adalah yang paling tinggi di antara semua presiden di era reformasi, karena hanya dalam waktu 1 tahun ada 5.000 orang yang mendapatkan kekerasan, penangkapan dan atau pemenjaraan, bahkan kematian karena mereka protes terhadap pemerintah. Itu angka, Pak. Itu saya pikir sudah menjadi kuantitatif. Jadi begini, kalau misalnya kita bernegara itu, nomor 1 itu tertib sosial. Kebebasan tanpa tertib sosial itu anarki. Betul. Jadi kalau misalnya dia demonstrasi, dia membakar halte, dia merusak fasilitas publik, boleh ditangkap nggak? Bukan soal itunya, Pak. Ntar dulu. Maksudnya kita bicara dulu. Maksudnya mereka tuh marah, Pak. Artinya kemarahan itu bisa ada angkanya gitu. 5.000 orang yang ditangkap gitu misalkan. Iya kan, ditangkapnya karena apa dulu? Ya karena mereka berdemonstrasi, karena mereka demonstrasinya ngapain? Demo doang ditangkap nggak? Demo yang pada bulan Agustus itu ditangkap. Saya sering demo ini, nggak pernah ditangkap. Ya, karena bukan zaman presiden yang sekarang, Pak. Loh, di zaman lagi keras-kerasnya kok. Iya. Ini kan gimana? Orde Baru. Iya, betul. Makanya. Jadi kita lihat. Jadi, apakah penangkapan itu hanya karena demo? Atau karena dia menghasut orang untuk membakar sesuatu, menghancurkan fasilitas publik? Jangan dibiarkan loh. Oh, gara-gara dia lagi berdemo, menyampaikan aspirasi, kemudian dia membakar fasilitas publik, kemudian oh ya udah nggak apa-apa, itu kebebasan berekspresi. Nggak bisa begitu loh. Tertib sosial itu nomor 1. Kalau tertib sosial nggak ada, kita kayak di Amerika ini. Saya tidak membahas bahwa mereka anarki atau tidak sebenarnya. Saya tuh membahas bahwa itu kan wujud dari kemarahan yang bisa diukur gitu maksudnya. Gini, kemarahan itu juga harus diukur. Kalau 100.000 orang turun ke sini, kemarahan tuh negara sudah lumpuh. Iya, angkanya lebih tinggi, kemarahan yang mereka marah itu angkanya lebih tinggi daripada angka sebelumnya, dilihat dari bentuk represi aparat kepada mereka. Kalau represi aparat mau dikritik silakan. Tapi mau di negara demokratis sekalipun demo kayak gitu tuh pasti represinya mau di Perancis, mau di Jerman, mau di Inggris akan seperti itu juga. Coba aja demo Palestina aja, ini demo ICE juga emang nggak ditangkap. Ini negara demokratis pun, jadi nggak ada urusan dengan demokrasi, karena itu itu merusak tatanan dan tertib sosial. Kalau saya berpendapat orang yang ditangkap, ditahan saat demonstrasi ketika dia merusak tatanan tertib sosial. Kalau cuma demo-demo nggak ada yang ditangkap. Betul, maksud saya kan kemarahan gara-gara ada 5.000 orang yang ditangkap, berarti terlalu banyak kemarin yang bikin kerusakan. Terlalu banyak orang yang marah. Kacamata saya adalah seperti itu. Kalau terlalu banyak orang yang marah, lebih dari 50% orang yang marah, pemerintah udah nggak ada, pasti udah ganti pemerintah. Sesimpel itu. Kemarahan itu tidak harus mewujud dalam kerusakan, demonstrasi kalau atau orang marah turun ke jalan, Pak Guru. Iya. Nggak ada pemerintah yang bisa bertahan. Pasti politik. Itu iron law of politicsnya begitu. Betul. Orang marah turun ke jalan, itu nggak usah banyak-banyak, Pak Guru. 100.000 aja. Turun di Jakarta 2 hari, pemerintah selesai, Pak Guru. Itu kalau mereka menuntut presidennya ganti atau pemerintahnya ganti. Demo kemarin itu nggak ada yang nuntut itu. Nggak perlu menuntut pemerintah ganti, tapi kalau orang udah turun ke jalan, itu selesai. 100.000. Jadi kalau membayangkan kemarahan 204 juta masyarakat, 280 juta masyarakat ini, kita harus dengan ukuran-ukuran yang bisa kita terima bersama. Demo Pak Habib itu lebih dari 1 juta orang, tapi nggak runtuh negara, Pak, padahal turun ke jalan. Dan itu mengekspresikan kemarahan. Karena tujuannya bukan untuk menghancurkan pemerintahan, ya sebenarnya aman-aman saja. Jadi sebenarnya posisinya di situ. Bukan. Tapi ya, silakan. Tapi maksud saya gini. Kalau misalnya dulu Pak Jokowi nggak keluar, ikut sholat, itu udah selesai Pak Jokowi. Oh, saya ragu sih kalau soal itu. Sudah selesai. Tapi oke lah, mungkin ini kita akan hentikan di sini. Tapi ada pertanyaannya, kalau saya balik, Pak. Kalau boleh saya bilang, kalau mungkin orang nggak cocok dengan komunikasi orang tertentu, mungkin. Saya nggak cocok dengan komunikasi Pak Purbaya, mungkin. Tapi bahwa dia punya banyak pendukung, saya nggak bisa nafikan.
Tapi apakah pendukung Pak Purbaya kemudian berapa banyak segala macam, itu harus dibuktikan dengan Baik. dengan angka yang bisa kita terima bersama. Komunikasi pemerintah itu nggak mungkin kemudian, kan pemerintah pasti bicaranya normatif, yang baik, yang kemudian bisa menenangkan, bisa menyernihkan. Itu nggak feeding ego orang marah, Pak. Iya. Jadi banyak orang nggak mau terlibat dalam, nggak mau ngelihat itu penjelasan pemerintah. Kenapa? Nggak ada adrenalin di situ, nggak ada ego yang di feeding di sana. Sementara kalau misalnya yang memaki-maki pemerintah, yang menjelek-jelekan pemerintah, yang menyudutkan pemerintah, terlepas omongannya benar atau salah, itu feeding ego dan feeding kemarahan, apalagi Betul. dalam situasi ekonomi yang memang lagi kurang bagus. Kalau ekonomi lagi kurang bagus, orang paling gampang nyalahin siapa? Pemerintah. Nyalahin pemerintah. Dia yang malas bangun pagi, tapi kalau misalnya dia nggak bisa dapat kerja, dia bisa nyalahin siapa? Paling gampang. Nyalahin pemerintah. Itu yang saya bilang, kemarahan itu ngasih makan, bukan kemarahan, mengkritik pemerintah, menghujat pemerintah, menghakimi pemerintah, itu ngasih makan ini kemarahan orang-orang yang memang lagi pengen marah, dan mereka lebih ekspresif. Karena mereka lebih ekspresif, mereka lebih kelihatan di media sosial. Kita setuju soal itu, Pak, karena saya juga sering bikin konten itu. Jadi hal yang buruk memang lebih mudah diterima oleh masyarakat karena naluri kita untuk bertahan hidup. Cuman maksud saya adalah bahwa pemerintah juga sebenarnya memiliki semua fasilitas, semua infrastruktur, semua suprastruktur sebenarnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Cuman kasih contoh, infrastrukturnya apa yang bisa dipakai oleh pemerintah? Kasih contoh, nanti saya jelasin. Mereka misalkan punya seorang komunikator, mereka kemudian bisa menyampaikan itu di media dengan leluasa, mereka punya kesempatan untuk berbicara di ruang publik, mereka bisa membayar sejumlah akademisi untuk berbicara atas nama mereka, mereka punya seluruh kesempatan untuk, sama seperti ketika sebelum mereka menjabat, mereka bisa mengontrol dan merekayasa opini masyarakat dalam kampanyenya. Lalu kenapa hal yang sama tidak bisa mereka gunakan untuk membela kepentingan pemerintahan? Sekarang itu dilakukan, Pak. Ya gagal kan, itu masalahnya, gagalnya itu. Oke, saya nggak sepakat di kata-kata gagal. Gagal itu, oke. Bahwa itu dilakukan, sudah dilakukan semua oleh pemerintah. Persoalannya ada orang mau terima apa nggak, itu urusan lain. Bahwa itu sudah dilakukan oleh pemerintah, ya makanya saya bilang, sekarang mau bertarung di media sosial, mau berapa channel yang dibikin oleh pemerintah? Nggak usah banyak, 1-2 cukup. 1-2 ngelawan 1 juta, 2 juta akun cukup nggak? Cukup, ya seperti yang dilakukan Deddy Mulyadi itu cukup. Ya, coba lihat aja nanti. Gini ya, dalam skala kecil, Pak Deddy Mulyadi hari ini bukan menjadi sorotan primer. Bahkan untuk masyarakat Jawa Barat, bukan Deddy Mulyadi sorotan primernya, tetap pemerintah pusat. Kecuali nanti ketika Jawa Barat di zaman Jokowi Ahok lawan Anies, Jakarta menjadi sorotan. Itu sama aja. Emang penjelasannya dari pemerintah kemudian dapat atensi masyarakat? Belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bicara mazhab. Ini mazhab ini bikinan saya aja nih. Ini akan berasa kalau pemerintah mau pakai mazhab ala Donald Trump. Agresif, konfrontatif. Fokus sama pendukung sendiri. Ini akan sama-sama viral nih. Tapi pemerintah kita nggak pakai mazhab kayak Donald Trump. Pemerintah kita pakai mazhabnya, saya nggak lagi nyampein buat pendukung saya doang. Saya mau menyampaikan ke seluruh rakyat Indonesia. Makanya dia harus pakai kalimat yang di tengah, netral dan segala macam. Kalau Donald Trump, siapa namanya juru bicaranya, dia tuding-tuding aja tuh satu-satu. Media satu-satu dia tuding-tuding aja. Donald Trump sendiri juga bilang, ini fake news aja nih media lu. Boleh nggak di sini kita gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi pembelahan sosialnya mungkin akan lebih. Bisa viral kalau kita dengan mazhab seperti itu. Tapi untuk konteks Indonesia, kayaknya pemerintah mengambil posisi kayak gitu mungkin nggak bijak. Makanya saya ini Pak Guru, saya itu mazhabnya agak-agak mirip Donald Trump. Makanya saya harus tahu diri. Mazhabnya mazhab konfrontatif, orang tuh harus kita bikin yakin ini. Bahkan kalau perlu kita sentil logikanya, tapi akhirnya relevan. Akan cocok. Gitu. Akhirnya relevansinya ketemu. Tapi pada bagian itu kita tunda dulu, Pak, karena mungkin akan menghabiskan banyak durasi. Saya mau pindah ke pertanyaan selanjutnya. Anggaplah bahwa komunikasi politik dari pemerintah kepada rakyat itu memang tidak buruk-buruk amat, baik-baik saja.
tidak gagal, anggaplah seperti itu. Lalu bagaimana dengan komunikasi rakyat kepada pemerintah? Saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh rakyat selama ini tidak sampai kepada pemerintah. Di level mana? Di level bahwa banyak sekali pernyataan-pernyataan atau harapan cita-cita dari rakyat yang tidak ternyata sama sekali tidak diguncingkan, tidak dibicarakan di kalangan elit politik di Indonesia. Misalkan hal sederhana yang dulu pernah saya paparkan juga adalah ketika Pak Prabowo, presiden kita itu berbicara dengan sejumlah pimpinan redaksi media, beliau tuh sempat ditanya soal buzzer. Kemudian Pak Prabowo Subianto bilang, buzzer? Buzzer itu apa? Beliau agak pada waktu itu sepertinya beliau gagal untuk menemukan definisinya. Tapi pada waktu itu Pak Prabowo memang entah pura-pura atau tidak, tetapi mendemonstrasikan bahwa dia tidak tahu buzzer sehingga tentu saja tidak menggunakannya. Nah, pertanyaan saya adalah, bukankah istilah buzzer itu adalah istilah yang keseharian digunakan oleh rakyat Indonesia? Maka adalah keterlaluan ketika presiden kita bahkan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh rakyat Indonesia. Artinya ada komunikasi di sini juga yang tertahan, entah bagaimana ceritanya. Masalah yang pertama, atau misalkan masalah yang kedua itu adalah ketika rakyat Indonesia itu mengatakan, atau yang kasus kemarin di Aceh gitu, rakyat Aceh itu berteriak-teriak bahwa kami tidak mendapatkan pasokan listrik, kami di sini boro-boro wifi, air bersih saja tidak mencukupi dan sebagainya. Tapi kemudian Pak Prabowo mengatakan di salah satu pidatonya, Aceh sudah baik-baik saja, dan kemudian ada video yang menampakkan Pak Bahlil yang mengatakan 97% listrik di Aceh itu sudah menyala. Nah, artinya kalau komunikasi pemerintah kepada rakyat anggaplah misalkan selesai, bagaimana dengan komunikasi rakyat kepada pemerintah? Kenapa nampaknya tidak tersalurkan? Ya, mungkin harus dipilah-pilah ya Pak Guru. Bahwa mungkin tidak semuanya sampai ke meja presiden, mungkin saja. Tapi kan presiden punya perangkat yang sangat banyak di bawah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, sehingga yang sampai di meja presiden nggak seluruh persoalan. Harusnya ada persoalan-persoalan tertentu saja yang levelnya sudah tinggi, itu yang sampai di meja presiden. Kalau soal istilah buzzer apa segala macam, bisa saja beliau tidak tahu. Tapi perangkat-perangkat di bawahnya kan pasti tahu. Maksud saya, itu tidak sepenting itu juga untuk jadi pengetahuan presiden soal perbuzzeran itu gitu loh. Tapi bahwa perangkat di bawah dia, perangkat di bawah presiden kemudian mengerti soal itu, bisa mengoperasikan itu, bisa membangun networkingnya itu, saya yakin aja itu. Maksud saya, ada orang yang saya tahu persis tuh bisa berkolaborasi dengan pengamat, akademisi, media dan segala macam, itu ada orangnya gitu. Tapi presiden mungkin nggak hafal dan nggak mengerti istilahnya, menurut saya wajar-wajar saja gitu. Tapi kalau yang soal teknis pembangunan dan segala macam, saya rasa presiden mengerti. Nah, kalau misalnya ada persoalan yang nggak sampai ke meja presiden, ya mungkin, sangat mungkin. Nah, kalau misalnya kasus Aceh kemarin, saya yakin itu miskomunikasinya di antara penyedia dari PLN ya, ke Menteri ESDM. Menteri ESDM menggunakan data dari PLN untuk menyampaikan sesuatu ke presiden. Dalam situasi yang serba cepat dan serba kacau seperti itu, mungkin nggak sempat untuk mengecek betulan ini yang disampaikan itu benar apa nggak. Makanya akhirnya Direktur PLN minta maaf kan secara umum depan publik, karena mungkin beliau juga dapat data dari tim lapangan, entah miskomunikasi atau apa, ya seperti itu. Jadi informasi bertingkat seperti itu, ya. Tapi bisa nggak itu sengaja, Pak? Miskomunikasi itu dibuat secara sengaja. Maksud saya adalah salah satu harusnya tidak terjadi. Tapi saya melihat dalam situasi bencana yang serba kacau, serba darurat, soal pengiriman informasi dari level lapangan ke level paling atas itu bisa ada risiko seperti itu. Walaupun sebenarnya kita kaget, yang benar bisa 90 sekian itu semua orang kaget gitu, maksudnya iya, kita betul. Yang mendengar juga kaget kan, benar nggak bisa begini dalam keadaan seperti itu, apakah benar bisa seperti itu. Tapi akhirnya kan informasi dari bawah ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan ke atas. Nah ini nih, tapi kalau misalnya dalam kondisi yang lebih tenang, itu biasanya punya waktu untuk cek ke lapangan.
Tapi Misalnya maksud saya begini, gini Pak, misalnya begini. oke. Sorry saya potong. Mhm. Misalnya begini, kalau misalnya oh ada masalah di mana gitu, ada masalah di sana, ini kurang ini, terus bisa kirim orang buat ngecek tuh. Cek dulu benar nggak kurangnya segitu, benar nggak persoalannya ini dalam situasi yang lebih tenang. Tapi dalam situasi yang serba darurat kayak gitu, mungkin kalau saya sih ada kekeliruan lah di sana, ada masalah mungkin di sana, ada miskomunikasi di sana. Tapi ya itu bukan ini. Saya masih tidak menganggap itu kesengajaan, tapi karena kesemrautan yang terjadi di lapangan. Saya menemukan ada beberapa indikasi bahwa itu adalah disengaja dari beberapa temuan. Misalkan ketika Pak Prabowo hendak datang ke Aceh, tempat Pak Prabowo menginap itu pasang genset sehingga listrik di sana dan di sekitarnya itu nyala. Sebelum dan sesudah Pak Prabowo datang ke sana, listrik itu mati. Jadi setelah Pak Prabowo ke sana pun itu kalau mati. itu jadi bahan kritik, saya setuju aja itu. Oke, terima kasih Kalau yang banyak. kayak gitu jadi kalau Apa? ya pasti masih ada ABS kan, maksudnya kalau hal yang konkret kayak gitu, misalnya kayak keracunan MBG, Iya. kayak Enggak, maksudnya itu disengaja kan, berarti artinya ada yang berarti sengaja menyembunyikan ya, upaya komunikasi rakyat kepada dan presiden. itu perlu gitu. ada punishment untuk orang-orang yang melakukan itu. Oke. Apalagi kalau informasinya sampai dinyatakan oleh level menteri. Informasinya Harus ada sampai punishment. dinyatakan oleh level presiden. Nah, yang di bawah ini kan membuat malu negara. Iya. Jadi harus ada punishment buat yang kayak gitu. Bagaimana untuk hal yang lebih luas daripada sekedar ini? Saya mohon maaf, misalkan begini Pak, kita kembali kepada komunikasi rakyat yang nampaknya tidak sampai kepada pimpinan kita, elit-elit kita. Tapi harus dilihat ya, komunikasi itu nggak hanya ke presiden ya. Pecah Betul. kepala presiden. Betul. Kalau 280 juta aspirasi sampai di meja presiden, pecah kepala presiden. Jadi betul. Ini ada saringannya di level desa ada, kabupaten kota ada, di level provinsi ada, di level kementerian dan badan juga ada. Ya. Baru nggak selesai di sini, baru sampai di meja presiden. Saya setuju. Kita berbicara tentang konteks satu negara gitu, bukan keluhan 1-2 orang. Maksud saya misalkan seperti ini. Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa jangan khawatir, ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Saya baca sekian laporan dan ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ketika itu disampaikan, itu tuh ada sekitar 75.000 karyawan di Indonesia yang dipecat karena pabriknya gulung tikar. Di waktu yang bersamaan ketika itu tabungan masyarakat Indonesia itu turun, menghabiskan sekitar 10 juta rupiah per tahunnya, berkurang. Dan pada waktu yang bersamaan juga, itu Bank Dunia kalau tidak salah, itu melaporkan bahwa Indonesia itu turun dari menengah ke bawah, krisis menuju kejatuhan. Ditambah lagi dengan banyak sekali masalah-masalah. Nah, artinya dalam hal ini rakyat itu mengeluh bahwa kami tuh sekarang lagi kepepet, lagi gak punya duit, tabungan kami tuh lagi dikuras, kami tuh susah mencari lapangan pekerjaan. Di sisi lain Presiden Pak Prabowo justru malah mengatakan ekonomi kita tuh lagi kuat-kuatnya, lagi baik-baik saja. Nampaknya ada gap juga, entah itu gap pengetahuan, entah itu gap informasi, yang akhirnya menyebutkan rakyat seperti ini merasakan kepedihan, sedangkan Pak Presiden itu mengatakan semuanya sedang dalam kondisi terkendali dan baik-baik saja. Ya mungkin saya tidak menafsirkan apa yang disampaikan Pak Presiden. Jadi itu biarlah menjadi ranahnya Presiden kita menyampaikan ekonomi baik-baik saja. Mungkin beliau sedang menjaga kepercayaan diri sebuah bangsa, supaya kita tetap semangat. Tapi kalau ngelihat sebuah data selalu harus 2 arah. Melihat sebuah kejadian juga harus selalu 2 arah. Kalau misalnya ada pemutusan kerja di pabrik 75.000, dihitung nggak berapa jumlah penciptaan lapangan kerja tahun itu? Ada hitungannya. Dan relatif turun. Kalau ya maksud saya dibuka aja. Setahu saya tahun 2025 jumlah penciptaan lapangan kerja itu di atas, saya lupa 1 juta atau 2 juta. Penciptaan lapangan kerja baru di sektor industri. Mungkin industrinya berbeda sektornya. BPN menyebutkan memang penganggurannya turun 4,6%. Pengangguran pada waktu itu. Kalau pengangguran terbuka kan orang bisa pindah dari pabrik menjadi tukang ojol. Saya nggak mau lihat angka pengangguran terbuka lah. Tapi hari ini kalau ada misalnya sektor yang gulung tikar tuh pasti ada. Cuman betul. Ada penciptaan lapangan kerja baru nggak? Ada. Kalau misalnya itu industri, ada penciptaan itu surplus apa enggak? Itu juga penting.
untuk melihat yang kayak gitu. Yang kedua, kita juga berada dalam situasi hubungan internasional yang sangat challenging. Misalnya soal tarif dengan Amerika Serikat. Iya. Loh, kalau misalnya presiden nggak mau negosiasi soal tarif, terus kan orang mencibir, kok masih mau sih diatur-atur Amerika dengan tarif dapatnya 19%. Karena kalau kita makan aja gitu, kita retaliation, kita melawan balik itu, ngasih tarif, mungkin kita akan kehilangan berapa ratus ribu lapangan kerja di sini. Karena pabrik kita nggak bisa ekspor lagi ke Amerika. Iya. Jadi itu jalan tengah untuk meminimalkan supaya pabrik-pabrik nggak gulung tikar di sini. Ada banyak hal yang dipikirkan oleh pemerintah harus dengan pikiran jernih dan dari segala macam arah. Jadi nggak cuma lihat lawan dan segala macam. Karena kalau kita lawan 800 ribu lapangan kerja hilang, kan industri padat modal semua, alas kaki, elektronik, padat karya semua tuh yang menjadi bahan ekspor kita ke Amerika. Nah, atau misalnya gini, kita ngaca nggak? Ada banyak sekarang investasi di demo dan minta ditutup. Sekarang kebun-kebun aja minta ditutup. Kebun gara-gara banjir yang disalahin kebun sawit, tambang tanpa mau melihat satu persatu penyebabnya apa. Pokoknya main pukul rata aja. Sekarang ditutup tuh, dicabut. Kehilangan berapa lapangan kerja itu? Kehitung nggak? Puluhan ribu, ratusan ribu. Terus ngomel sama siapa sekarang? Siapa yang minta itu ditutup? Kehilangan lapangan kerja nggak sekarang? Iya. Itu mungkin satu kebun yang 20.000 hektar aja tuh mungkin 30.000 hektar mungkin 5.000 pekerjaannya. Kalau yang dicabut 1 juta berapa kira-kira? Ini sebenarnya di luar konteks karena kita masih. Enggak, saya mau bilang kalau kita mau lihat sebuah kebijakan, lihat dari segala macam sisi. Kita punya kontribusi nggak dalam penghilangan lapangan kerja itu? Nah, ada pabrik mau berdiri kemudian di demo rame-rame. Iya. Iya kan? Di demo rame-rame, disuruh tutup, disuruh harus ini segala macam. Terus pabriknya bilang nggak mau. Kalau gitu kalian pergi pabriknya. Iya. Maksud saya gini Pak, kalau soal ada. Kita lanjutkan, apalagi soal penurunan tabungan. Pernah nggak ada analis ekonomi yang memasukkan judi online sebagai aktor utama yang menggerus tabungan masyarakat Indonesia? Ada. Berapa totalnya? Kalau Pak Prabowo bilang, Presiden Prabowo bilang ada 1.000 triliun capital outflow yang pergi ke luar negeri gara-gara judi online. Kelas menengah kita ada di situ? Ada. Turun tabungannya gara-gara nggak ada lapangan kerja atau gara-gara ikut judi online? Bisa keduanya. Bisa keduanya. Jadi komprehensif itu. Untuk melihat yang kayak gitu. Maksud saya gini Pak, sebenarnya tema kita itu masih ke komunikasi politik. Jadi kalau kita berbicara soal adanya surplus atau defisit dari tenaga kerja, sekarang itu posisinya adalah manufaktur kita turun, tetapi pertambangan kita naik gitu. Ya biasanya seperti itu, dan itu sebenarnya itu menyalahi. PMI berapa sih sekarang? Purchasing Manufacturing Index di atas 50 nggak? Kalau di atas 50 kita masih ekspansif loh itu. Coba cek aja. Coba cek. Udah di bawah. PMI aja. Purchasing Manufacturing Index-nya. Bulan Januari berapa? Atau bulan Desember deh. Berapa? Di atas 50. Berapa? Oh, masih ekspansif. Oke. Ya, tapi baru naik kan? Baru naik sekarang. Iya, di 2022 sempat kemarin. Kan setiap bulan tuh pasti ada itu untuk melihat apakah 3,3 Pak. Oh, malah Purchasing Manufacturing Index kita itu kalau di bawah 50 itu artinya industri kita menggerut. Itu banyak pelepasan tenaga kerja tuh. Oke. Tapi kalau di atas 50 itu kan lembaga asing itu. Kalau di atas 50 dia ekspansif tuh. Kalau ekspansif itu artinya ada investasi baru, ada penambahan ada penambahan tenaga kerja baru. Maksud saya gini, ya balik lagi ke bahasan komunikasi politik. Maksudnya saya sebenarnya bukan soal itunya, tapi maksud saya adalah bahwa rakyat melihat dalam perspektif bahwa mereka sekarang sedang kesulitan, kemudian Pak Prabowo justru mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Nah, ini kan ada gap. Nah, menurut Bapak, gap itu tuh disengaja atau enggak? Ya, karena yang tadi itu, jadi rakyat selama ini tuh dalam perspektif mereka itu adalah bahwa mereka sekarang kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, bahwa mereka sekarang tabungan mereka menyusut, entah itu karena pinjol, itu urusan yang lain, entah itu karena pemecatan, itu juga urusan lain. Cuman maksud saya adalah bahwa rakyat Indonesia merasakan itu yang
nampaknya presiden kita tidak mengetahui apa yang dirasakan rakyat itu sehingga mengeluarkan sebuah pernyataan yang justru bertentangan dengan apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah, ada gap komunikasi besar, ada gap kesadaran besar di mana rakyat merasa sangat pesimis dengan apa yang mungkin terjadi terhadap bangsa dan negara, sedangkan Pak Prabowo Subianto malah berpidato bahwa fine, semuanya baik-baik aja, kita akan maju 2045, akan menjadi salah satu negara paling besar ekonominya di dunia dan seterusnya begitu. Nah, ini kan ada gap. Nah, maksud saya tuh gap ini tuh apakah Atau apa? Misalnya harapannya apa? Presiden mau bilang, oh kita ekonomi lagi susah gitu. ya, bahwa misalkan pernyataan Pak Prabowo Subianto, rakyat Indonesia, ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja, jadi ayo kepada rakyat, ayo sama-sama kita jangan salahkan pada kami semua, tapi kita sama-sama ayo kita bangun bersama negeri ini supaya gini. Ini judol, ini salah satu masalah kita adalah judol, tolong hentikan judol. Masalah lainnya kita adalah pinjol, tolong yang pinjol ini diatur kembali. Kalau misalkan komunikasi politik Pak Prabowo menjadi seperti itu dan itu tidak menyalahi apa yang menjadi pengalaman masyarakat gitu. Bukankah itu mungkin lebih baik? Bukankah itu menunjukkan Pak Guru bisa sarankan itu ke Pak Prabowo? Maksudnya ya, atau misalnya Pak Guru bisa masuk di Bakom jadi tenaga ahli utama untuk apa, atau deputi untuk bisa menyerahkan. Enggak, maksud saya begini. Mungkin kalau kan saya memahami ya, orang-orang yang sudah di level tertentu dalam pemerintahan itu punya apa namanya? Wisdom sendiri untuk apa ya, memberitahu masyarakatnya. Bahkan Pak Harto sekalipun di zaman krisis yang luar biasa tahun 98 tidak bilang seperti itu. Masih optimis, masih menjaga optimis bahwa kita masih baik. Bung Karno ketika kita inflasi 600% di zaman 1964-65 masih dengan pidato berapi-api. Pidato berapi-api seolah kita bisa. Jadi ini mungkin wisdom pemimpin kita untuk menjaga optimisme. Tapi saya setuju bahwa banyak orang kemudian menceritakan, oh ini ada ini loh, ada masalah ini loh. Ini ada masalah ini ada masalah yang harus kita khawatirkan, ini harus kita antisipasi, ini harus kita perbaiki. Kalau saya membuka itu semua untuk disampaikan supaya presiden tahu. Jadi nggak usah takut bicara kalau soal yang kayak gitu. Yang saya selama ini lawan adalah DFK aja, disinformasi, fitnah, kebencian. Karena ini nggak memperbaiki apa-apa, ini malah menghancurkan bangsa, ini malah menjerumuskan bangsa ini. Tapi kalau misalnya kritik, Pak, kritik MBG, sampai juga akhirnya. Iya kan? Kritik terhadap misalnya apa lagi sekarang? Oh, gas LPG sampai. Misalnya. Soal penerimaan pajak sekarang udah sampai ke Pak Presiden bahwa penerimaan pajak nggak capai target, berarti ada apa? Ada masalah apa dengan ekonomi segala macam, itu yakin sudah sampai ke presiden dan ada terobosan untuk itu. Jadi mendorong sebanyak mungkin orang kayak Pak Guru Gembul, kayak siapa lagi, ekonom, LSM sekalipun, tapi jangan main fitnah-fitnah. Dulu siapa tuh LSM yang bilang pejabat nggak bayar pajak itu? Nah, itu kan menebar kebencian. Bagaimana maksudnya kita pejabat nggak bayar pajak? Kita terima gaji memang gaji bersih, bukan berarti nggak bayar pajak. Karena pajaknya bayar kantor. Karena di perusahaan juga pajaknya kadang-kadang ada yang dibayar. Udah langsung dipotong. Jadi itu kan namanya fitnah, menggiring orang supaya membenci, marah, supaya benci. Tapi kalau misalnya bilang, kita nggak bisa bayar pajak lebih loh, kalau mau menaikkan pajak, ini ekonomi bisa mengkerut ini. Kita lebih nggak produktif, industri bisa turun ini. Itu nggak apa-apa. Itu maksud saya itu menyadarkan. Tapi orang yang mencoba menyadarkan itu sekarang sedikit. Yang banyak tuh orang mau jadi superhero dengan mengumbar kemarahan. Jadi supaya orang berbaris di belakang dia, yang marah-marah ini mau berbaris di belakang dia. Itu jadi industri. Itu yang jadi industri baru. Industri kemarahan, industri kebencian, industri fitnah. Karena kita nggak punya perangkat yang komprehensif untuk menindak itu dan meregulasi. Di Turki, Pak Guru, itu ada sebuah lembaga besar dibikin. Dia selain punya aturan, semacam POFMA itu dia punya aturan, dia punya namanya Center for Combating Disinformation. Itu kantornya besar sekali. Pasukannya 1.600 orang. Isi kantor itu, isinya ahli komunikasi 1.000
600 orang. Dan ini nggak hanya untuk dalam negeri, karena dia juga perang opini ke luar negeri kan. Dia perang. Tapi dia menguasai seluruh kewenangan. Dewan Pers ada di tangan satu lembaga Direktorat Komunikasi itu. Direktorat Komunikasi di bawah Presiden Turki itu penggabungan Dewan Pers di Indonesia. Jadi sertifikasi wartawan dari dia. Ya. Berarti kontrol ya sepenuhnya. Iya. Kemudian Komdigi dari dia. Apalagi lembaga penyiaran apapun ada di bawah dia, yang punya pemerintah ada di bawah dia, RRI-nya, TVRI-nya, kantor beritanya ada. Jadi powerful sekali, dia bisa menjalankan itu. Tapi coba kalau di Indonesia dibikin lembaga kayak gitu, isinya 1.600 orang, teriak-teriak nggak orang? Di demo, Pak. Di demo, mana efisiensi? Ya kan? Mana pemborosan anggaran untuk mengekang pemerintah? Jadi kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah dengan kebebasan informasi tanpa regulasi ini. Padahal maksudnya itu untuk membuat tertib sosial di media sosial. Karena sekarang tempat yang nggak ada tertib sosial itu di media sosial. Iya, Tapi betul. masuk ke ruang pribadi kita. Masuk ke kamar kita, masuk ke rumah kita. Bahkan masuk ke kamar mandi kita. Kalau kita bawa itu ke toilet, kemarahan itu sampai di kamar mandi kita gitu loh. Iya. Nah itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya banyak negara sudah ngasih contoh. Mereka punya regulasinya, mereka punya perangkatnya. Karena regulasi tanpa perangkat sama aja sama aja bohong. Singapura tuh yang paling bagus sebenarnya. Iya, tapi akan dicap otoriter. Sementara mereka menulis tentang otoritarian di Indonesia dari institut dari Amerika, dari Singapura gitu. ICAS gitu. Jadi kira-kira kayak gitu Pak Guru. Jadi soal komunikasi ini di sebuah arena yang tanpa tertib sosial dan nggak ada aturan main, pemerintah manapun pasti akan kewalahan. Makanya banyak pemerintah itu main potong kompas aja. Dia blok aja. Cina main blok aja. Betul. Turki untuk ini tertentu blok aja. Iran main blok aja. Iran kalau mau main IG, main segala macam pakai VPN. Dan di-tag sama pemerintah siapa yang main IG. Iya. Karena pakai VPN. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi, nah kita dengan anarki kayak gini, terus kemudian bilang pemerintah jelek karena ekspresi yang lebih kan lebih outspoken ya. Orang-orang yang tidak suka pemerintah kan lebih outspoken, kelihatan lebih ekspresif, dan kita nganggap itu gagal. Saya setuju kalau misalnya nganggap itu gagal, kalau misalnya approval ratingnya sudah di bawah lah 50-an%, menurut saya itu komunikasi pemerintah gagal. Tapi kalau masih 70-an%, 60% itu masih cukup baik, karena ya negara kita itu nggak butuh semua orang dukung kok, butuh majority dukung untuk kebijakan pemerintah. Negara ini juga pemerintah tetap bertahan, nggak butuh semua orang dukung kok, tapi butuh majority dukung pemerintahan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Kita akhiri saja dulu Baraya. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang pengen disampaikan, tapi memori HP saya terbatas ya. Nanti kapan-kapan kita hal-hal konyol untuk menghentikan podcast, tapi semoga Baraya berkenan. Pak Hasan dalam konteks ini sebenarnya bukan lagi bagian dari pemerintah di bidang itu, sehingga apa yang beliau sampaikan, yang dari tadi disampaikan itu sepenuhnya adalah pendapat pribadi, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Tapi nanti kapan-kapan kita mungkin akan berdiskusi juga dengan perwakilan pemerintah yang kalau mungkin juga bisa menjawab tidak terlalu normatif. Kalau Pak Hasan barusan menjelaskan dengan lebih gamblang dan ada sedikit persengketaan ide tadi, tapi gak jadi masalah. Gak jadi masalah, saya pikir. Dan justru bagus. Yeah. Jadi saya tuh sebenarnya, ya mungkin karena saya nggak laku ya, jadi saya nggak diundang tuh di podcast anti pemerintah tuh, saya nggak pernah diundang. Nanti saya undang Pak. nanti saya paksa. Mungkin karena nggak layak jual, jadi nggak pernah diundang di podcast anti pemerintah. Bapak itu menjual dengan kepala babi yang dimasak itu cukup menjual sebenarnya Pak.
Pak ya. Oke, Baraya, itu saja ya. Sekali lagi ini adalah pernyataan pribadi dan semoga kita nanti punya kesempatan. Yang jelas saya secara pribadi sebenarnya sangat ingin ada jembatan besar yang bisa menghubungkan, mengkoneksikan persepsi, paradigma, pemikiran, ide dan gagasan antara rakyat dengan pemerintah sehingga kita bisa, ya bahkan ketika kita ekonominya sulit pun setidaknya kita bisa berharap lebih baik dan tidak saling mencaci maki. Itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Pak Hasan Nasbi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.